أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita lantunkan pada pagi hari ini kecuali kata syukur, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita, dan nikmat itu yang baru kemarin kita rasakan selama 1 bulan penuh. Nikmat menikmati ibadah di bulan Ramadan, nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Bahkan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lau qila li ahlil kubur tamannau la tamannau yawman min Ramadan. Seandainya dikatakan kepada para penghuni kubur itu, berangan-anganlah kalian, maka mereka akan berangan-angan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan 1 hari saja di bulan Ramadan, untuk merasakan nikmat beribadah di bulan Ramadan, untuk merasakan nikmat membaca Quran, qiyam di bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Allah menyampaikan kepada kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, bertakbirlah kalian, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah rahimakumullah. Ramadan Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mendidik kita. Allah itu begitu cinta dengan hambanya. Allah itu begitu sayang dengan kita semuanya. Suatu ketika Rasulullah keluar bersama para sahabatnya, lantas melihat seorang ibu yang sedang menggendong anaknya ditimang-timang dengan penuh rasa kesayangan. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian lihat itu? Para sahabat mengatakan, seorang ibu yang sedang menggendong anaknya begitu sayang dan cinta kepadanya. Rasulullah mengatakan, Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada kalian daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, di akhir ayat itu Allah mengatakan, u'iddat lil muttaqin. Surga itu aku siapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa, kata Allah. Apakah lantas setelah itu Allah membiarkan kita hidup sendirian? Tidak, jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk membimbing hambanya. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan fasilitas Ramadan untuk mendidik para hambanya. Di Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Di Ramadan setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Maka siapapun yang kemarin di bulan Ramadan dapat beribadah dengan maksimal, dapat memanfaatkan nikmat Ramadan dengan baik, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hari ini bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Besarkanlah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dialah Rabb kita yang mencintai kita. Dialah Rabb kita yang menyayangi kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Meskipun dalam realita kehidupan sehari-hari kita masih bermaksiat kepada Allah, kita belum mampu untuk melaksanakan semua perintah Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya
dengan kasih sayangnya masih memberikan kita nikmat itu. Bahkan dalam keadaan kita bermaksiat sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nyawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana jika aku telah melakukan sebuah dosa?" Rasul mengatakan, "Bertaubatlah." Dia mengatakan lagi, "Bagaimana setelah itu aku berbuat dosa lagi?" Rasul mengatakan, "Bertaubatlah." Dia mengatakan, "Bagaimana setelah itu aku berbuat dosa lagi?" Rasulullah SAW mengatakan, "Bertaubatlah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innallaha la yamallu hatta tamallu." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah akan bosan mengampuni kalian sampai kalian sendiri yang bosan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agungkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang dapat membuat kita memandang dunia ini menjadi remeh, dapat membuat kita memandang dunia ini sebagai hal kecil. Takbir itulah yang membuat Bilal bin Rabah kuat ketika disiksa oleh majikannya. Bilal bin Rabah ketika disiksa, beliau tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, "Ahadul Ahad." Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir itulah yang membuat Musa bersama para pengikutnya tetap merasa tenang ketika dikejar oleh tentara Fir'aun di hadapannya Laut Merah. Di belakangnya tentara Fir'aun, pengikut Musa mengatakan, "Inna lamudrakun." Kita pasti ketangkap. Tidak ada lagi jalan keluar bagi kita untuk menghindari kejaran Fir'aun. Musa menguatkan mereka dengan mengatakan, "Inna ma'ya rabbi sayahdin." Bersamaku ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Ramadan kemarin mengajarkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan mengajarkan kita untuk mampu mengendalikan diri kita. Bagaimana ketika puasa kemarin kita mampu menahan sesuatu yang asalnya halal. Kita mampu untuk membentengi diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu untuk mengontrol diri kita walaupun tidak ada yang melihat kita. Maka nilai Ramadan itu bawa sampai 11 bulan kemudian. Jangan dengan berakhirnya Ramadan lantas semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kita tinggalkan. Jemaah sekalian, ketahuilah bahwa Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Rabb yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Ketahuilah bahwa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai maut itu datang kepada kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabb kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampai datang kepada kalian kematian. Jamaah sekalian, kita hidup di muka bumi ini hanya sebentar. Tidak ada yang lama di muka bumi ini. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita ingin mendapatkan nikmatnya surga itu, harus berlebih, harus bersusah payah di muka bumi ini. Ar-rahatu la yunalu birraha. Sebuah keadaan yang menguntungkan atau keadaan yang enak itu tidak akan mungkin didapatkan dengan berleha-leha. Maka jemaah sekalian, ketahuilah bahwa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hayat kita sampai maut itu datang menghampiri kita. Dan maut itu cepat atau lambat akan menghampiri kita. Kita lihat kemarin saudara-saudara kita yang masih berpuasa di hari pertama di bulan Ramadan bersama kita. Di pertengahan Ramadan Allah panggil mereka. Ada yang sampai di akhir Ramadan Allah panggil mereka. Orang tua kita yang mungkin dulu kita masih kecil bersama mereka, hari ini kita tidak bersama mereka.
karena Allah Subhanahu wa taala telah memanggil mereka terlebih dahulu. Maka jamaah sekalian, begitulah keadaan kita nanti. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika masih diberikan kesempatan untuk beribadah, mengumpulkan amalan-amalan terbaik kita di muka bumi ini, kumpulkanlah amalan baik itu sebelum nanti ajal datang kepada kita. Karena ketika ajal itu datang kepada kita, hanya ada penyesalan yang akan kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada penyesalan yang akan kita sesali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika para penghuni kubur itu mereka telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka minta? Mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya perkataan dan angan-angan mereka saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di hadapan mereka ada barzakh, ada pemisah antara mereka dan kehidupan dunia sampai hari nanti mereka dibangkitkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimahullah, kita semua makhluk yang lemah. Kita sering berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin di Ramadan mungkin kita belum mampu untuk memaksimalkan waktu itu dengan baik. Kita belum mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Apa penyebabnya? Karena dosa yang ada di dalam hati kita. Karena maksiat itu yang kita lakukan sehingga membuat kita berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, perbanyaklah taubat, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita itu yang akan memudahkan semua urusan kita. Suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh muridnya. Yang pertama mengatakan, wahai Imam, aku memiliki sebuah penyakit yang tidak pernah sembuh. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, alaika bil istighfar. Satu datang lagi mengatakan, wahai Imam, rizkiku ini sempit, urusanku selalu susah, hidupku selalu susah. Hasan Al-Basri mengatakan, alaika bil istighfar, beristighfarlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi datang mengatakan, wahai Imam, aku sudah lama menikah, tapi aku belum diberikan keturunan. Apa kata Al-Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, alaika bil istighfar, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin dosa yang kita lakukan itu yang menghalangi datangnya bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah juga akan memberikan dia rizki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan semua urusannya. Maka jamaah sekalian, ketika hari ini kita mendapati urusan kita yang susah, kita mendapati rizki kita yang sempit, beristighfarlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah datang memberikan bantuannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa taala pasti menepati janjinya. Kita mungkin yang belum yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, beristighfarlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, dan jangan takut dosa kita itu tidak diampuni.
Allah pasti mengampuni dosa kita. Allah pasti memaafkan kita. Selama kita masih diberikan nyawa oleh Allah, Allah pasti memaafkan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya, selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, jemaah sekalian. Maka ketika kita masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan untuk mengisinya dengan amal-amal soleh. Manfaatkan mengisinya dengan amal-amal kebaikan, karena tidak ada yang tahu kapan ajal itu datang. Bahkan bisa jadi saat ini Allah mencabut nyawa kita. Kita mungkin bisa berencana setelah ini bisa bersilaturahim dengan keluarga kita, tapi mungkin setelah ini Allah mencabut nyawa kita. Saya yang berdiri di sini mungkin sedang berbicara, Allah cabut nyawa saya. Tidak ada yang tahu ajal itu kapan datang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tuh nggak ada yang tahu di bumi mana. Manusia tuh nggak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Dan manusia nggak ada yang tahu di bumi mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengisi kehidupan kita dengan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam keadaan baik. Man 'asya 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang terbiasa hidup di atas sesuatu, Allah akan mewafatkan dia dalam keadaan itu. Engkau yang terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau yang terbiasa melangkahkan kakimu ke masjid, engkau yang terbiasa membantu orang lain, Allah akan mewafatkan engkau dalam keadaan itu. Dan bagi engkau yang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada takutnya kepada Allah, hati-hati. Mungkin bisa jadi nanti Allah wafatkan engkau dalam keadaan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ramadan kemarin juga mengajarkan kepada kita agar kita menumbuhkan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita. Bagaimana kemarin ketika lapar dalam keadaan berpuasa, kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin berpuasa karena keadaan. Maka di Ramadan kemarin kita dianjurkan untuk banyak memberi, banyak membantu saudara-saudara kita, banyak menolong saudara-saudara kita. Ketahuilah jamaah sekalian, pertolongan Allah itu akan datang manakala kita membantu hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Wallahu fi aunil abdu maka wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba manakala hamba itu mau membantu saudaranya. Jangan menjadi manusia yang tega ketika melihat saudaranya susah. Jangan menjadi manusia yang tega ketika melihat saudaranya sengsara. Bantulah mereka, tolonglah mereka. Kalau bukan kita yang membantu mereka, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menolong mereka, siapa lagi? Maka jamaah sekalian, Rasulullah mengingatkan kepada kita, salatun muhlikat, 3 golongan yang akan binasa. Rasul mengatakan, syuhul muqa, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kikir. Dia merasa bahwa hartanya itu adalah milik dia, padahal tidak, jemaah sekalian. Siapa yang lahir di muka bumi ini membawa harta? Tidak ada. Bahkan satu helai kain pun di tubuh kita tidak kita bawa. Kita lahir ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta kepada kita agar kita mau membantu saudara-saudara kita, agar kita mau menolong saudara-saudara kita. Dan jangan takut ketika kita memberi, jangan takut ketika kita membantu saudara
kita. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, unfik alaik. Wahai anak cucu Adam, berinfaklah kalian, aku akan berinfak kepada kalian. Harta yang kita miliki sejatinya bukan milik kita. Itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Untuk apa harta itu kita manfaatkan dan dari mana harta itu kita dapatkan. Maka ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantu saudara kita, bantu tetangga-tetangga kita, bantu masyarakat kita yang ada di lingkungan kita. Kemarin saya sedih sekali ketika seseorang mengirimkan pesan kepada saya, Ustaz, apa hukum membayar zakat fitri? Saya mengatakan wajib, Bu. Dia mengatakan, Ustaz, saya bingung mau pakai zakat menggunakan apa. Hidup hari-hari saja saya tidak mampu. Bagaimana saya akan mengeluarkan zakat fitri saya, sedangkan makan hari-hari saya tidak ada. Hari ini pun saya tidak memiliki harta sekalipun. Saudara-saudara saya meninggalkan saya. Lihat, begitulah keadaan kita sekarang, jamaah. Tega dengan saudara kita, senang melihat saudara kita susah, padahal mereka adalah tanggung jawab kita. Kita wajib membantu mereka, jamaah sekalian. Jangan sampai membiarkan saudara kita itu kelaparan. Kita rasa kemarin di Ramadan ketika puasa bagaimana sakitnya lapar itu, bagaimana susahnya ketika kita tidak memiliki harta itu. Maka jamaah sekalian, ketika keluar dari Ramadan, dermawanlah kepada orang lain, bantu mereka, bagi mereka, berbagilah kebahagiaan dengan mereka. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang akan celaka itu adalah orang yang tunduk kepada hawa nafsunya. Kemarin di Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memfasilitasi kita dengan dibelenggunya para syaitan, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Kita diberikan fasilitas untuk beribadah kepada Allah dengan mudah. Di luar Ramadan, fasilitas itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hawa nafsu kita yang mendorong kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya sesuatu yang ada di dalam jiwa manusia itu memerintahkan dia untuk melakukan keburukan. Maka jamaah sekalian, ketika ada panggilan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantah itu semua, jauhkan itu semua. Ingatlah bahwa di Ramadan kemarin kita sudah dilatih untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak ada yang melihat kita di siang hari dalam keadaan sendiri, kita tidak mau makan dan minum karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat kita. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Maka dari itu jamaah sekalian, di luar Ramadan bawa sifat ini terus. Yakinlah bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Allah itu melihat kita. Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan. Allah itu mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita. Jamaah sekalian, Rabb kita yang begitu cinta dengan kita, jangan sampai kita mengecewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Allah sudah menyiapkan surga kepada kita semuanya. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenikmatan surga itu mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khataru ala qalbin bashar. Surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan buat hamba-hambanya yang bertakwa itu mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, wala khataru ala qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas di hati-hati manusia. Maka dari itu jamaah sekalian, jangan menukar kenikmatan surga yang keabadiannya itu sangat abadi, yang nikmatnya itu kekal, dengan kenikmatan dunia yang hanya sebentar, dengan kenikmatan dunia yang akan cepat berlalu, dengan kenikmatan dunia yang kita rasakan hanya sebentar. Engkau ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sebentar sekali kau merasakan kenikmatan itu, tapi setelah itu kau pasti akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Apalagi nanti di akhirat engkau akan berteriak memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh
soleh yang dulu kau tinggalkan di dunia. Maka jamaah sekalian, Ramadan banyak mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran penting. Madrasah Ramadan, Allah didik kita di sana agar di 11 bulan setelah Ramadan kita mampu menjadi hamba-hambanya yang begitu bertakwa, hamba-hambanya yang tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kehidupan dunia hanya sebentar. Nabi mengatakan umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Berapa usia kita sekarang? Berapa usia yang sudah kita habiskan dalam keadaan bersantai-santai, berleha-leha? Ingat jamaah sekalian, bahwa kenikmatan yang abadi itu adalah nanti ketika langkah kaki kita sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita baru bisa beristirahat. Disitulah baru bisa kita merasakan kenikmatan yang kekal. Dunia ini adalah penjara buat kita. Dunia ini adalah tempat ujian buat kita. Dunia ini adalah tempat kita berletih, tempat kita bersusah payah, dan nanti di akhirat kita akan memanen apa yang sudah kita tanamkan dari nilai-nilai kebaikan itu selama kita hidup di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita semuanya agar kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal di luar bulan Ramadan. Karena kekhawatiran kita adalah kita tidak mampu lagi mungkin bertemu dengan Ramadan berikutnya. Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pasti akan kembali di tahun berikutnya, tapi tidak dengan kita. Tidak dengan kita semuanya, tidak dengan keluarga kita. Maka siapapun yang mendapati dirinya hari ini masih membersamai dengan keluarganya. Para suami, berbuat baiklah dengan istrinya. Para bapak, berbuat baiklah dengan anak-anakmu. Para anak, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Mereka semua yang telah membantu kita, mereka semua yang telah menolong kita, orang-orang terdekat kita itu yang membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, perbaikilah hubungan baik dengan keluarga kita, perbaikilah hubungan baik dengan istri-istri kita, berbuat baiklah hubungan baik dengan anak-anak kita. Dan wahai para pendidik, didiklah anak muridmu itu dengan baik. Kelak mereka yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang telah engkau ajarkan kepada mereka. Meski di dunia engkau belum dihargai, tapi ketahuilah engkau tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana waj'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal muslimun, Idul mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu 'am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.